Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darkil syaqaa wa su'il qada wa shumatatil a'da. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma shfi maradal muslimin, Allahumma shfi maradal muslimin, Allahumma shfi maradal muslimin shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian hadis kita kali ini. Ini berkenaan dengan jarimatul hirabah dan kencing onta. Jarimatul hirabah dan kencing onta. Hirabah itu apa? Hirabah itu adalah, kalau kita belajar hukum pidana Islam, ada pidana yang disebut dengan pidana hirabah. Pidana hirabah itu adalah perampasan dengan pembunuhan dan pengambilan harta benda. Ya, itu dikategorikan sebagai jarimatul hirabah. Termasuk juga pemberontakan, termasuk juga begal, termasuk juga jatan ras. Itu semua masuk dalam ruang lingkup pidana hirabah. Nanti kita akan baca hadisnya. Nah, ini hadis yang ke 233. Di luar perang Ya, di luar perang. di luar perang. Jadi kejahatan dengan kekerasan di luar perang itu dalam Islam disebut jarimatul hirabah. Hukumannya paling berat dalam pidana Islam. Yakni mereka dalam surat Al-Qur'an disebutkan an yuqattalu aw yusallabu aw yunfau minal ard. Kalau mereka membunuh maka dibunuh lagi. Kalau dengan kekerasan, dengan perampasan harta benda, maka dibunuh lalu disalib, potong tangan kanannya dan kaki kirinya secara silang, dan potong tangan kirinya lalu kaki kanannya secara silang. Habis itu digantung, disalib. Jadi kejahatan begal yang ngambil harta, mengambil nyawa, kemudian dengan menteror, itu kejahatan paling berat dalam Islam. Hukumannya dibunuh, disalib, dan dipotong-potong tangan kanannya, lalu kaki kirinya secara silang, dan seterusnya. Itu bertingkat hukumannya. Kalau dia membunuh berarti dibunuh lagi. Kalau dia merampas harta dengan kekerasan, potong tangannya lalu kakinya. Kalau dia hanya menakuti saja tapi tidak melakukan pemotongan dan pembunuhan, itu mereka diusir, yunfau minal ardi, dihilangkan, diusir sana, dibuang ke sana, ya. Sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu diterapkan di negara kita misalnya, itu tidak akan ada begal, pasti itu. Tidak akan ada begal, tidak akan ada lagi perampokan, tidak akan lagi orang merampok dengan kekerasan. Yang diancam potong tangan saja mah itu pencurian biasa, lembut istilahnya, bukan keras. Jadi orang ngambil dompet, orang ngambil kepemilikan, itu pencurian potong tangannya seperti itu. Tapi kalau pencurian dengan kekerasan itu lebih berat. Potong tangannya lalu kakinya, kemudian disalib kalau dia sampai membunuh. Ya. Ulama beda pendapat apakah dibunuh dulu lalu disalib atau disalib sampai mati. Itu perbedaan tata caranya saja. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan dalam surat Al-Maidah an yuqattalu aw yusallabu aw yunfau minal ard. Kenapa? Karena mereka
yuharibunallaha wa rasulahu, karena mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Artinya orang yang memerangi orang beriman itu statusnya sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, kejahatan jalanan, begal, rampok, kemudian yang suka nyegat-nyegat orang di jalan dengan kekerasan, bajing loncat dan lain sebagainya. Kalau mereka sampai membunuh, merampas harta dengan menimbulkan rasa takut, itu masuk kategori jarimatul hirobah. Jarimah itu pidana, hirobah itu sudah istilah pidana itu dalam Islam. Hirobah, jarimatul hirobah itu paling berat. Coba saya carikan ayatnya, itu yuharibunallah wa rasulahu. Ada di surat innal yuharibunallah. Nah ini surat Al-Maidah, betul, ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Itu hanya hukuman duniawinya, nanti di akhirat dia akan dihukum lagi. Saya artikan, saya bacakan terjemahannya di sini supaya lebih jelas ya. Panjang penjelasannya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu hirobah, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan ke negeri tempat kediamannya, diasingkan dari negeri tempat kediamannya, dibuang. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Al-Maidah ayat 33. Jadi dalam Islam, kejahatan perampokan dengan kekerasan, apalagi sampai membunuh, membuat korbannya itu takut luar biasa, terteror, terintimidasi, itu masuk dalam pidana hirobah yang hukumannya dalam Islam itu sangat sangat berat sekali. Jadi kita kalau ada begal kurang efek jerahnya kurang. Begal itu tangkap, lalu setelah itu tidak lama kemudian dibebaskan. Lalu berat nih. Saya punya pengalaman di negara Sudan ketika tahun 81, saya mau baca artikelnya, itu kriminalitas itu terjadi dalam 1 tahun itu sekitar di atas 3.000 kriminalitas di Sudan. Nah, ketika sudah mengumumkan penerapan hukum Islam beserta pidananya, itu kriminalitas dalam setahun kurang dari 11 kasus. Itu bisa untuk menjadi studi banding negara manapun dalam menekan kriminalitas. Secara ilmiah, secara empirik sudah dipraktekkan, sudah ada datanya. Silakan studi banding aja ke sana. Bagaimana suatu negara berhasil menekan angka kriminalitas dengan berat. Memang awalnya dikecam oleh dunia internasional karena ada tangan yang digantung, ada tangan yang digantung, ada hukumannya di muka umum kan begitu dan sebagainya. Tapi membuat efek jerahnya luar biasa. Karena ayat juga kan mengatakan begitu. Apa dalam ayat itu? Inna fil qisasi hayatun. Sesungguhnya dalam penerapan hukum kisos ada kehidupan. Kehidupan buat siapa? Kehidupan buat semua orang. Puncak Sunda tema hutang uyah bayar uyah, hutang getih bayar getih, kan gitu. Getih ku getih, uyah ku uyah. Hanya saja bedanya dalam penerapan hukum Islam, wajib yang menyelenggarakan adalah ulil amri, tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi semua hukum Islam yang kita kenal ataupun yang ada dalam Al-Quran atau hadis itu wajib penerapannya dengan tata cara peradilan Islam ataupun oleh hakim syar'i ya. Oleh hakim syar'i. Tidak boleh ada kelompok, komunitas, orang apalagi yang menerapkan hukum tersebut. Ya. Kenapa? Karena
dalam Islam itu hukumannya berat-berat. Tapi juga sesuai dengan deliknya. Delik itu juga berat. Saya pernah ceritakan panjang lebar dulu. Panjang kali lebar kali tinggi kalau masih ingat. Seperti pidana zina saja. Yang hukumannya rajam. Itu kan susahnya luar biasa pembuktiannya. Dan sampai saat ini tidak pernah terjadi pembuktian hukum zina dengan persaksian. Dengan alat bukti, saksi dan bukti gitu. Rata-rata pengakuan individunya ingin disucikan. Tidak pernah terjadi. 1400 tahun belum pernah, sudah juga sempat. Karena apa? Karena berat. Satu, pelakunya itu harus benar-benar dia telah menikah atau muhson. Yang kedua, yang melihatnya, saksinya itu harus melihat 4 orang. 4 orang ini orang dipercaya, melihatnya langsung masuk ember ke sumur. Kemudian mereka orang berintegritas lagi yang melihatnya. Bukan orang sembarangan. Yang kelima, tidak boleh ada sedikit pun subhat di antara hubungan keduanya. Nah, baru ditegakkan hukum rajam. Kalau tidak, satu aja sedikit keraguan dibatalkan. Karena kaidahnya kata Nabi, fadra'ul hududa bisyubhat. Jauhkan hukum hudud, hukum pidana Islam itu subhat, karena ada subhat sedikit pun. Kisah Umar menunjukkan itu. Ya, pernah saya cerita, Umar dilaporkan kepada beliau ada 4 orang bersaksi melihat seseorang berzina. Ditanya oleh Umar masing-masing, kamu lihat nggak? Lihat. Gimana lihatnya? Masuk ya Umar. Kedua, lihat. Masuk, saya lihat masuknya. Yang ketiga, yang keempat ragu. Aduh duka teteh Pak Umar. Abi mah teu ningali lebetna. Mung suku nate suku si perempuan teh aya dina tak lalakina gitu. Tapi teu ningali masukna. Oh, geus batal hukum gitu. Dibatal. Akhirnya 3 ini yang bersaksi tidak pas itu di qadzab, dihukum qadzab. Dengan cara apa? Dicambuk 80 kali. Itu betapa mahalnya harga diri kehormatan seorang muslim. Sampai kalau ada 4 saksi, satunya ragu, dihukum semua yang 3 itu. Yang melaporkan juga dihukum. Jadi orang nggak akan berani sembarangan melaporkan, Nggak akan berani berbalik ke dia sendiri. Betul. Makanya mohon maaf. Kasus chat mesum, kasus video yang tergambar seperti itu kalau tidak sampai mendatangkan 4 saksi di hadapan Allah, mereka harusnya diqadzab, dihadul qadzab, dicambuk 80 kali. Siapapun yang mengatakan bahwa kehormatan orang itu terusik, rusak gara-gara tuduhan fitnahnya, maka semua orang itu harus dihadul qadzab. Zaman Nabi pernah terjadi. Aisyah difitnah, sebulan lamanya nunggu wahyu, baru turun wahyu. Aisyah itu suci, bersih, dan tidak terlibat hal-hal yang merusak kehormatannya, harkat martabatnya. Akhirnya semua dihukum, dicambuk 80 kali, termasuk sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini penyair Nabi. Orangnya tidak seperti sahabat-sahabat lain yang sibuk dengan misalkan dengan jihad, dengan ilmu. Dia tuh penyair. Yang namanya penyair itu kan mainnya perasaan. Orang yang lebih banyak berinteraksi dengan perasaannya. Termakan dia oleh berita dari kaum munafikin dan berita dari orang-orang Yahudi, sampai akhirnya dia pun terlibat dari tuduhan itu gitu. Dihukum oleh Nabi, dicambuk 80 kali. Bagaimana kehormatan seorang muslim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam haji wada Rasul bersabda, inna amwalakum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum. Sungguhnya harta kalian, kehormatan kalian, dan darah kalian adalah diharamkan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islamnya. Dengan hak Islam. Kalau misalkan membunuh, hanya dibolehkan membunuh satu saat jihad, yang kedua saat bersaksi di pengadilan, kisos maksudnya. Saat terjadi penerapan hukum peradilan. Tapi Nabi katanya termakan dengan isu itu. Tidak, diam. Nabi hanya diam. Nunggu wahyu. Abu Bakar diam nunggu. Nabi percaya bahwa Aisyah tidak mungkin melakukan itu, tapi tidak bisa memutuskan sebagai seorang kepala negara dan sebagai seorang hakim sebelum ada keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Karena beliau menanti wahyu itu sebulan lamanya. Itu Aisyah menangis sampai kering air matanya, dan bekas aliran air matanya itu membekas di pipinya.
sampai membekas gitu seperti aliran air gitu. Itu waktu kita kehilangan kalung itu kan. Iya. Tinggalin ya. Jadi beliau itu kan buang hajat di sebuah perkampungan Dalam perjalanan kan? dari sebuah ekspedisi ya. Ekspedisi perjalanan, kemudian beliau buang hajat, lalu jatuh kalungnya. Kemudian rombongan sudah jalan. Nabi mengira Aisyah masih ada di apa namanya kalau di atas onta teh singgasana ontanya itu. 16 Arab namanya apa namanya Sihraj ya. Atau Saraj itu ada. Ternyata nggak ada. Nah, di tengah malam itu ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Sahabat yang baik, sahabat yang integritasnya baik. Ketika menyisir jalanan, loh apa itu ngagunduk hidung? Didekati, Masya Allah, Ummul Mukminin Aisyah. Akhirnya dia apa namanya tuntun unta yang dia bawa itu dinaikin Aisyah, dianya nuntun ke Madinah. Jadi Sofwan yang nuntun ke Madinah selaku penunjuk jalan, Aisyah di atas kendaraannya itu. Nah, tiba di Madinah, orang munafik, orang Yahudi melihat kejadian itu, akhirnya memframing berita bahwa Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya namanya juga orang sudah punya dengki, sudah punya permusuhan, menemukan framing konteksnya seperti itu ya langsung jadikan bahan fitnah. Geger Madinah itu, bahkan disebutkan sampai rumah kenabian itu terguncang sebulan lamanya itu. Antara apa namanya ya banyak orang mungkin yang terpapar dengan berita kazib itu. Makanya Al-Qur'an menyebutnya ifki, hadisul ifki, apa namanya peristiwa yang penuh dengan kedustaan, makar dari orang Yahudi, makar dari orang Nasrani. Sofwan sahabat yang baik dan berintegritas. Aisyah adalah istri Rasul yang baik dan solehah, berintegritas. Masyarakat kaum Madinah juga sahabat Nabi kaum berintegritas. Tapi dengan deraan fitnah yang disebarkan oleh Yahudi, oleh munafikun, itu tergoncang juga. Nabi pun menunggu wahyu. Ya. Sampai ayahnya Abu Bakar Siddiq pun tidak membela Aisyah karena menunggu Nabi bagaimana bersikap. Ketika Aisyah mengeluh kepada Abu Bakar mengatakan tunggu saja bagaimana Nabi bersikap. Akhirnya Aisyah pundung ke bapaknya, pundung teh ya wajar lah karena kok bapak tidak mendukung saya gitu kan. Lalu turunlah ayat di akhir bulan kejadian itu membebaskan status Aisyah dari segala macam tuduhan yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam. Maka Aisyah mengatakan segala puji bagi Allah. Tidak menyebutkan bagi suaminya, tidak menyebutkan bagi bapaknya. Tidak ada yang beliau puji Aisyah kecuali Allah Ta'ala. Terima kasih dan segala puji bagi Allah. Bapaknya itu katakan bagi Rasul juga. Enggak hanya Allah saja. Kenapa? Karena saat Aisyah terpukul, tidak ada secara manusiawi, tidak ada yang membelanya. Gitu. Sampai akhirnya Allah menurunkan di ayatnya di waktu terakhir. Itu perasaan manusia. Bukan berarti Aisyah tidak mau terima kasih kepada bapaknya, kepada suaminya, kepada sahabat-sahabat, tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah karena perasaan wanita begitu tajam sehingga ketika ayat itu turun dia hanya berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Gitu. Karena ketika menderita tanda petik ya tidak ada yang berdiri di belakangnya gitu membackup, mendorong gitu. Karena nunggu wahyu. Wajar wanita perasaannya seperti itu ya. Tapi bukan itu mahallu syahidnya. Bukan itu letak ibrohnya adalah bagaimana wanita itu betapa terpukulnya dengan keadaan semacam itu. Jadi yang menuduh banyak itu dihukum cambuk. Dihukum cambuk termasuk Hasan bin Sabit. Jadi banyak yang menuduh kan? Banyak dihukum cambuk semuanya. Dihukum cambuk semua. Semuanya dihukum cambuk. Bukan karena mereka misalkan munafik atau Yahudi atau Nasrani atau apa, tapi karena tuduhannya itu. Dan hukum di Madinah kan sudah berlaku bahwa ikut hukumnya Nabi SAW. Termasuk Hasan bin Sabit kan dicambuk, sahabat Nabi. Jadi semua yang terlibat atas tuduhan itu dihukum sebagai penegakan hukum bagi masyarakat. Bukan dalam konteks orang beriman karena qadzab orang lain tidak, tetapi dalam konteks ini hukum ditegakkan karena aturan masyarakat yang sudah menjadi norma dan harus ditegakkan. Deliknya susah perzinahan itu.
Pencurian juga sudah saya jelaskan susah pencurian. Harus diambil dari barang pribadinya khusus, tidak boleh kurang dari 1 dinar. Orangnya nyimpen di tempat yang memang disimpan untuk jaga-jaga. Kalau disimpan di atas meja bukan mencuri namanya. Itu mah dia sudah memberikan orang kesempatan, ambil aja di situ gitu. Luar biasanya. Deliknya sudah. Makanya Prof. Yusril Iza Mahendra mengatakan orang itu banyak fokus kepada jenis hukumannya. Orang tuh banyak ngeri takut pada hukumannya, tapi tidak pernah dibahas secara detail bagaimana susah deliknya itu. Itu Prof. Yusril selaku ahli tata negara mengomentari tentang hukum pidana Islam itu. Orang tuh takut dengan hukumannya, tapi tidak pernah latar belakang itu mengapa demikian gitu. Zina begitu sulit, tidak pernah ada kejadiannya dengan persaksian, semuanya pengakuan. Itu pun pengakuan kalau mau dihukum dia lari jangan dikejar. Itu tandanya dia mencabut pengakuannya. Datang hari pertama, kamu mungkin baru pacaran saja. Datang kedua, kamu baru cium-ciuman saja. Tahun ketiga, datang berikutnya kali ketiga, mungkin kamu baru saling remas saja kali, belum melakukan. Datang lagi keempat dengan perut yang buncit, ya Rasulullah ini buktinya. Baliklah kamu coba, biarkan lahir dulu. Sudah lahir bawa bayi, pulang lagi, biar gede dulu. 6 tahun baru 9 tahunan, datang lagi. Anaknya sudah bisa disapi, sudah bisa diurus orang lain, masih dia kekeh dengan pengakuannya, ya sudah apa boleh buat, akhirnya dirajam. Ketika dirajam pun ada darah yang memercik kepada Khalid marah, Rasul memarahi Khalid dan mengatakan bahwa ya Khalid, kalau taubat wanita ini dibagikan kepada 70 orang Madinah, cukuplah itu. Taubat seorang pezina dibagikan ke 70 ahli Madinah, lakafathum, itu cukup bagi mereka. Sampai demikian. Kalau sudah dikubur pun mau dirajam, dia katakan saya menarik ucapan saya, harus diangkat, dibebaskan. Dia lari jangan dikejar, karena dia mencabut pengakuannya. Ya, jadi luar biasa itu deliknya tuh sulit untuk diterapkan. Tapi orang kan keburu ngeri dengan hukumannya. Ya. Kalau ini itu kan pengakuan lebih banyak ke pengakuan ya. Ya. Kalau ada kejahatan misalkan itu dalam Islam boleh nggak orang umum memata-matai orang lain? Katakanlah ada rumah janda, ada seorang laki-laki masuk gitu ke rumah dia, terus pemuda intip gitu. Pengakuan ngintip itu dibenarkan? Itu dikembalikan kepada urfnya. Yang jelas maksiat di dalam rumah itu tidak boleh diintip. Maksiat dalam rumah tidak boleh dimata-matai. Umar kan pernah ya. Umar itu pernah naik tembok batur ninggalin mabok di dalam rumah. Kata orangnya itu perbuatan wahai Umar mengintip rumah saya jauh lebih besar daripada perbuatan saya minum khamr. Masuk tanpa izin kan judulnya. Dan itu masuk tanpa izin kan sama dengan melanggar kehormatan kaum muslimin. Kan rumahnya orang Islam itu aurat. Ketika dia masuk tanpa izin itu, maka dia telah merusak kehormatan kaum muslimin, yaitu di rumahnya. Umar nggak jadi melanjutkan kasus itu, nggak mempidana. Sehingga maksiat ataupun pelanggaran yang terjadi di rumah masing-masing itu tidak boleh dimata-matai. Tetapi para ulama mengatakan kembali ke urfnya. Kalau kejadian itu termasuk kriminal ataupun hal yang dapat merusak sendi-sendi kemasyarakatan, boleh dilakukan pengintipan. Tetapi dengan memang petugas yang berwenang, negara. Ataupun dalam tataran tertinggi terbawah itu RT, Pak RT ngintip rumah janda. Gitu kan. Karena Pak RT kan ini kan pemerintahan terendah kan, ulil amri terendah kita itu Pak RT. Bisa terlibat lagi ngintip. Nah setelah itu dilaporkan ke hakim ataupun ke petugas penegak keamanan ataupun penegak hukum, dalam hal ini petugas ya, boleh. Jadi ulama memberi catatan memang tidak boleh kita memata-matai mengintip kemaksiatan yang terjadi di rumah-rumah. Orang mabok di rumahnya jangan diintipin. Orang berbuat maksiat di rumahnya jangan diintipin karena rumahnya adalah kehormatan. Tidak boleh dilanggar. Tetapi kalau uruf itu semacam kebiasaan ataupun hukum yang ada di masyarakat itu menentukan bahwa biasanya orang-orang yang model-model begitu akan membuat kerusakan di masyarakat, maka pemerintah boleh turun tangan mengirim petugasnya ataupun tingkat terbawahnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Makanya apa-apa tuh ajak Pak RT kalau ada misalkan penggerebegan ataupun ajak Pak RT, ajak Pak RW karena dia ada ulil amri yang
paling dekat dengan kita. Jangan sendirian Ki ngegerebeknya. Soalnya khawatir kalau sendirian ngegerebeknya bisa kabita. Bisa kabita kan. Cuma di luar. Di luar. Bukan di dalam. Tapi kan kadang suka ada yang ingin meyakinkan teh di luar teh. Aduh tuh kapenak di luar meureun loncat we gablug turun. Baru tina jandelana kan. Ayo Pak saya. Jadi salah kena teh. Ibu. Masya Allah. Ya. Jadi demikian. Deliknya susah. Hukumannya berat tapi deliknya susah. Nah di hadis ini diceritakan bahwa saya akan bacakan hadisnya di sini. Qadima unasun min Uklin wa Uraina au Uraina. Sekelompok orang dari suku Uklin dan Uraina, ini nama dua suku di Arab di Madinah, datang kepada Rasulullah SAW menyatakan keislamannya. Ya. Fajtawau al-Madinah. Lalu karena mereka tinggal di Madinah dan tidak cocok iklim Madinah, dalam beberapa riwayat disebutkan ya Rasul, kami ini ahli dalam peternakan tapi tidak bisa bercocok tanam. Orang Madinah kan agraris. Kami tidak betah ya Rasul di Madinah. Juga iklimnya tidak cocok. Mereka tertimpa penyakit ini gatal, entah alergi, entah cacar lah bahasanya semacam itu. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk pindah. Nanti kamu berobat di sana. Ada dikirim penggembala beserta rombongan ontanya. Banyak riwayat tentang ini. Yang pada kesimpulannya adalah mereka itu diperintahkan untuk pergi bersama seorang penggembala, membawa onta-onta terbaik, onta-onta sehat. Nanti di sana udah agak jarak tertentu, silakan minum kencing onta dan susunya. Itu obatnya. Itu Bahtiar Nasir sampai dibully habis-habisan. Ya. Jadi kencing onta dan susu onta itu obat yang mujarab bagi penyakit tertentu. Mungkin kalau diteliti lagi mungkin bisa beberapa penyakit ya. Nah, tetapi orang-orang tersebut ternyata orang-orang memang dalam hatinya punya niat jahat. Setelah berlalu dari Madinah beberapa puluh kilometer, penyakitnya sembuh. Penyakitnya sembuh, qadarullah mereka sembuh. Nah, setelah sembuh dengan pengobatan kencing onta dan susunya itu, mereka melihat si pengembala sorangan. Sapina ontana harade aralus. Niat jahatnya muncul, dibunuhlah si pengembala itu. Kemudian dirampok ontanya. Penggembalanya dibunuh, ontanya dirampok, dibawa pergi. Nah, sini kan. Fa amarahumun nabi biliqahin wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha fantalaqu falamma sahu qatalu ra'yal Nabi sallallahu. Jadi mereka itu kata hadis ini disuruh oleh Nabi minum kencing onta, minum susu onta. Kemudian setelah itu dikirimlah utusan Nabi seorang gembala onta itu menemani mereka. Ternyata setelah mereka sehat, falam masahu sehat, qatalur ra'i. Mereka membunuh si penggembala itu dan wastaqul na'am dan mengambil onta-ontanya itu. Na'am itu onta yang bagus, Pak. Kalau onta biasa tuh ibil namanya. Makanya ada hadis hadisnya itu la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kamu memberi jalan hidayah bagi satu orang itu lebih baik bagimu daripada humrun na'am, onta merah yang baik. Nah, kata na'am di sini terulang lagi. Jadi onta-onta yang baik, onta yang berkualitas. Kalau mobil sekarang mungkin yang high classnya mobil terbaru lah apa gitu ya. Kata Nabi, kamu tunjukin orang hidayah satu orang saja lebih baik daripada onta terbaik sekalipun. Ajak orang sholat, datang dia sholat, maka itu lebih baik daripada unta merah. Humrun na'am. Nah, ini pun yang dibawa oleh para perampok itu humrun na'am, onta yang terbaik. Si penggembalanya dibunuh, padahal itu rawiyan Nabi, penggembala Nabi, maksudnya adalah orang yang ditugaskan oleh Nabi menggembala. Ontanya diambil, faja'a al-khobar, lalu khobar itu berita itu nyampe ke Rasul fi awalin nahar, di saat pagi hari menjelang siang. Faba'asa fi atharihim, lalu Rasul mengutus pasukan khusus, pasukan elit ngejar mereka.
Falam martafa'an nahar, saat matahari mulai meninggi, zuhur lah, ji'abihim, lalu mereka dihadirkan ke Rasulullah SAW. Berarti itu pasukan hebat itu. Ya. Kopassus bahasa orang, pasukan elit. Bukan Kopasjat ya, pasukan khusus hajat itu. Masih bungkus itu teman. Ada Kopasjat kan, komando pasukan hajat. Itu istilah lain dari Hansip. Hansip itu bahasa kerennya Karena Kopasjat. masuk ngejaga gereja. Komando pasukan hajat kan begitu. Nah, ketika siang matahari menjelang, mereka dihadirkan kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi perintahkan hukumannya? Fa'amaro faqata'a aydihum, dipotong tangannya, Pak. Tek tangannya, wa arjulahum, lalu kakinya secara silang, wa sammarat a'yunahum, matanya dicongkel. Allahu Akbar. oleh orang yang diperintahkan oleh Nabi, eksekutor berarti ya. Wa ulqu fil harrah, lalu dibuang ke padang pasir. Yang mengamalkan ayat yang tadi saya baca. Yastaskun fala yuskaun, mereka kehausan minta air. Air ya Rasul, air. Itu diberes air. Marawat di sana, parahnya. Qala Abu Kilabah, fahaula'i saraku wa qatalu wa kafaru ba'da iman. Karena mereka mencuri, membunuh, kafir dari agama Allah, murtad ya. Ba'da imanim, setelah mereka beriman. Wa harabullah wa rasulahu, dan mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 33. Sungguhnya orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka dibunuh, disalib, dipotong tangan kanan dan kaki kirinya secara silang, dan dibuang di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, diasingkan. Itu hadis yang berkenaan dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Bayangkan kalau hukum ini diterapkan dalam pidana kita, nggak akan ada orang yang berani membegal, merampok, merampas. Kalau mencuri biasa mah cukup potong tangan, itu pun ada syarat-syaratnya. Tapi kalau mencuri dengan kekerasan, begal, rampok dan lain sebagainya, itu bukan hanya dipotong tapi disalib, dibunuh. Dan itu Nabi memerintahkan langsung. Potong tangannya, potong kakinya, congkel matanya. Lalu setelah itu buang dia ke tempat yang padang pasir yang jauh, minta air, jangan dikasih minum sampai mati di sana. Ya, itulah orang Disiksa berarti ya. semacam itu, dibuat sakit di dunia. Dalam ayatnya lahum khizyun fid dunya, mereka dihinakan di dunia, wa fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat akan mendapat azab yang pedih. Jadi itu teh belum cukup, nanti di akhirat ada lagi hukuman seperti itu. Kira-kira kalau kita cermati dengan baik, berkenaan dengan apakah hal ini? Satu sebenarnya, pengkhianatan. Datang ke Madinah, baiat Islam, masuk Islam, setelah di Madinah beberapa hari, mungkin saja para ulama ada yang semacam menduga, memprediksi orang itu memang masuk Islamnya karena ada minat, ada niat gitu, bukan tulus masuk Islam. Kata para ulama, orang itu memang dari kabilah tertentu yang dikenal dengan produk penjahatnya banyak, datang ke situ mau masuk Islam, setelah di Madinah niatnya baru dia lakukan dengan cara seperti itu. Ada yang ulama mengartikan kesan memang orang mereka punya niat gitu. Ada yang katakan enggak, memang kesempatan yang membuat mereka begitu. Mereka sakit, dikirimi onta dan penggembalanya. Setelah sakitnya sembuh, ontanya diambil, orangnya dibunuh, penggembalanya. Jadi kalau kata siapa yang di RCTI itu, waspadalah, Bung Napi, kejahatan terjadi karena dua hal. Kesempatan. Adanya kesempatan dan adanya niat. Maka waspadalah. Orang tidak punya niat, kalau lihat kesempatan bisa melakukan. Ya, begitu. Makanya kalau seseorang misalkan alasannya mengintip janda di rumah kosong, niatnya tulus tadinya untuk memerangi kejahatan. Tapi kalau ketika kesempatan itu ada, Allah alam, ya, kita mengerikan juga kalau itu sampai tergelincir. Ya. Jadi jangan sendirian ini ya, memata-matainya begitu ya, berbahaya. Nah yang kedua, bahwa yang namanya kencing onta itu bisa jadi obat. Caranya bagaimana Allah alam. Itu ada orang yang ahli mungkin bagaimana meracik susu onta dengan kencingnya. Yang ketiga, kita sebagai orang yang beriman dan orang yang tunduk taat kepada Rasulullah, jangan mencibir ataupun mengolok-olok bahwa apa yang disampaikan Nabi dari pengobatan itu sebagai bahan bulian. Terima saja itu sebagai sebuah eksperimen kalau memang dia tidak mengimani hadis Nabi misalkan. Toh orang sekarang ada yang berobat dengan darah kobra, ada orang berobat dengan monyet, ada orang berobat dengan apa lagi itu segala macam. Bahkan yang najis, yang kotor pun mereka
diminum demi berobat. Taruhlah itu anggap sebuah percobaan saja. Kalau mereka tidak beriman kepada Nabi, tapi kita sebagai orang yang beriman, orang yang Islam, tunduk kepada Nabi, membenarkan syariat Nabi. Ketika Nabi mengatakan bahwa coba mereka suruh minum albaniha wa abwaliha, suruh minum abwal baul kencing, wa alban laban yaitu susu kencing dan susu unta adalah obat yang mujarab. Ya. Itu faedah yang ketiga. Dan yang keempatnya yang namanya pidana dengan kekerasan itu hukumnya juga berat. Orang-orang yang mengacaukan keamanan, KKB, kemudian kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok pemberontak yang mengacaukan keamanan, yang ingin membuat fitnah di tengah masyarakat dengan cara-cara yang tidak konstitusional dan sebagainya, itu termasuk dengan kelompok orang-orang hirobah. Orangnya namanya al-muharibun dan jarimahnya atau pidananya namanya jarimatul hirobah. Orangnya muharib, perbuatannya hirobah, masuk dalam kategori pidana Islam. Makanya Islam tidak pernah membenarkan perubahan apapun terjadi dengan hal-hal yang merusak keamanan dan ketentraman yang ada di masyarakat. Ya, kita ingin perubahan itu terjadi dengan cara yang da'awi, dengan dakwah, dengan hikmah, mau'izatil hasanah, ya, dengan mengajak orang kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang sebanyak-banyaknya kepada jalan Allah dengan hikmah dan mau'izah yang baik. Bentar. Saya melihat ini kita ini harus hati-hati Pak zaman sekarang ini dengan media Pak. Jadi hal-hal yang tidak umum di masyarakat itu jangan segala diposting. Itu kan kejadiannya Ustadz Fulan itu begitu waktu beliau datang ke Saudi sana umroh, mengamalkan apa yang tadi mungkin beliau lagi sakit, ngambil kucing muntah diposting. Waduh, habis sama si guru pemujanda dan lain-lain tuh Pak. Karena mungkin mereka kan bagi mereka nggak ngerti hukum keadaan berita dari Nabi bahwa ini ada bagian sunnah dari Nabi. Jadi hati-hati dengan media, bahkan hati-hati dengan pengeras suara. Saya melihat punten ya, kadang-kadang teman-teman NU dengan teman-teman Persis itu ribut gara-gara pengeras suara sebenarnya Pak. Pengeras suara, speaker. Kadang-kadang begini, ibu-ibu pengajian NU suka selawatan. Andai kan itu tidak pakai pengeras suara sebenarnya nggak masalah Pak. Ketika selawatan itu gogorowokan pakai pengeras suara, kadang ibu orang Persis jadi ribut di pasien. Salawat ganeng jangan tadi betul. Lain selawatan sama salawat ganeng jangan gitu. Saya perhatikan ini kenapa dengan pas siapa ya dua kelompok ini terutama dulu ya, namanya saudara lumayan. Ternyata gara-gara gogorowokan dia speaker. Tapi lamun ibu-ibunya misalnya teman-teman NU dan meyakini dia salawatan, apalah nama salawatnya itu kan urusan dia kan ya. Tidak disampaikan tidak naon sebenarnya Pak. Termasuk musoli Pak. Jelma masuk kita ke masjid Persis misalkan taruh usoli. Aya NU misalkan, lamun teu ganeng udah mau naon teh Pak. Dia dalam hati, Allah kan aman tapi soli. Gak ganeng kan batur. Etan we ganeng kan teh. Aku usoli ganeng teuing usoli itu. Di orang enggak pakai usoli, dan dia tak pakai usoli. Persis Muhammadiyah Salafi enggak pakai usoli misalkan. Men anak pakai usoli tapi tong ganeng teh. Allah, kan beres gitu. Ya mau usoli itu saheng sama sikap ya kadang. Soli pada maghribi sana. Kan saheng batur kan jadi gitu. Sebenarnya itu. Coba lamun salawatan tong ganeng, usoli tong ganeng lainnya bisa bersaudara gitu. Cukup konsumsi pribadi gitu ya. Pribadi aja. Kita juga enak kadang-kadang dulu. Kamu menjadi imam. Jadi imam ya usoli teh jadi. Soli. Cik mam teh jadi Pak. Jadi komunikasi saja ya, tinggal diatur gitu ya. Kalau memang itu cakupannya hanya untuk pengajian itu ya di dalam saja, speaker dalam lah. Speaker dalam kan bisa, speaker dalam tidak diramaikan. Karena di luar sana banyak orang yang mungkin tidak setuju dengan tata cara kaifiah pengamalan semacam itu. Ya pun kebalikannya sama. Jadi di Sudan itu penjara kosong ya? Waktu awal-awal penerapan syariat Islam itu kosong. Padahal Sudan sebelumnya itu negara komunis kan. Sempat komunis ya? Sempat komunis.
Itu zaman rejim Ja'far Numairi setelah kemenangan revolusi Al-Mahdi Sufi, itu Sudan itu sempat dikuasai oleh komunis. Saya diceritakan oleh guru besar hukum pidana Islam di Sudan, Profesor Dr. Muhammad Al-Fatih. Itu mohon maaf Pak, di rumah bordir pelacuran itu orang-orang Sudan dulu di masa komunis ngantri Pak. Innalillahi. Ngantri nanti dijaga ke polisi. Innalillahi. Ada rumah bordir misalkan pelacuran yang mau ke situ ngantri. Karena sebelumnya nggak ada bernya. Sebelumnya nggak ada. Ngantri Euforia jadi. dijaga ke polisi. Nomor 1 masuk gitu ya. Nomor 1 masuk. Next gitu. Anu miholaan nyala gitu ku polisi itu cepet. Mana ke tukang? Sabar. Hiji-hiji. Gitu. Saya tahu lila aja. Mulai latih di gedor, mulai latih geus beres enggak sih gitu. Juga ngantri ke WC umum. Jadi seperti ngantri ke WC umum pelacuran itu di Sudan, kata guru besar Nggak, itu saya. ketularan komunis di negara mana jauh-jauh nih? Kurang tahu itu ada yang membawa orang mungkin dari luar ya. Tokoh politik Sudan setelah bebas dari Inggris itu sempat masuk ke, atau di zaman setelah Perang Dunia Kedua kan masih ada itu pengaruh-pengaruh Soviet kan. Iya. Di kita juga kan tahun 65-an itu Iya. komunis berjaya. Kebagian. Jadi arus komunisasi itu memang mendunia, itu bukan hanya di Cina, Korea, termasuk negara-negara Islam. Di Irak sisanya itu Partai Baas ada kan. Kemudian di Sudan Amerika ada. Latin, Kuba, jauh-jauh kan nyampe. Ke Latin, Kuba. Jadi Sudan itu sempat setelah merdeka dari Inggris, setelah bebas dari Inggris itu mengalami rejim komunis. Ya. Itu saking miskin dan saking parahnya sampai pelacuran itu disebutkan ngantri dijaga ke polisi. Ketika itu Sudan Belum Islam, belum tahun 82. Nah, baru datang pemerintahan Ja'far Numairi. Itu diumumkan bahwa Sudan memberlakukan syariat Islam sebagai hukum tertingginya. Semua perundangan harus menginduk ke sana. Itu kriminalitas yang tadi saya sebutkan datanya dari 3.000 kasus per tahun itu menjadi 11 kasus per tahun. Nol banget pada nggak bisa nol banget. Itu pasti ada masih kasus sisanya. Nah, sekarang modernisasi dialami oleh semua negara di dunia. Dan memang ada efek buruk dari kudeta-kudeta yang sekarang belakangan sering terjadi. Tahun kemarin Sudan itu sampai 3 kali terjadi kudeta di Sudan. Itu yang pertama oleh Panglima Jenderal Hamdok, kemudian di kudeta lagi oleh temennya Jenderal Hamdallah, kemudian dikudeta lagi oleh temennya, mungkin juniornya. Jadi 3 kali kudeta. Dan sekarang sedang mereka menuju stabilisasi pemerintahannya. Dolarnya melambung, orang punya dolar jadi raja di sana sekarang. Dan ekonomi tentunya resesi dan inflasi begitu tidak terkendali. Ya karena efek tadi kudeta terlalu sering. Mudahnya tentara mengambil kekuasaan. Dulu ketika masa presiden sebelumnya itu 20 tahunan mereka stabil. Ala kulli hal bukan itu pokoknya itu ketika negara tersebut mengumumkan bahwa hukum tertinggi adalah syariat Islam, itu otomatis hukum lain menyesuaikan dengan ketetapan itu, dan negara tersebut menjadi negara yang minimal sekali kriminalitasnya, bahkan misalkan tidak ada. Zaman saya kuliah, saya masih lihat orang ngambil uang di Bank As-Sudani, Bank Sudani Faransi, itu bank kerjasama Sudan Prancis, ngambil uang sakeresek, dikeresekan, kresek nu transparan teh warna biru saya ingat, diteng-teng di bus, teng-teng itu aman tah ya. Tabu 2 main ke pusat kota, Tabu 2 main ke pasar Markazi, nggak ada yang nyolek, nggak ada yang nyiul-nyiul, nggak ada yang ganggu, nggak. Makanya saya merasa paling aman tuh di sana ketika kuliah sebelum masa-masa kudeta sekarang ini. Aman sekali, mau jam berapa aja dimanapun mereka tidak ada kejahatan karena hukumnya berat. Tapi kesininya balik lagi. Tahun berapa? Tahun saya tuh 2003-an masih itu. 2003, 2004 sampai 2006 itu kondisi masih seperti itu. Agama Nasrani banyak Nasrani adanya di selatan. Ada di selatan. Kalau di kalau di utara itu Arab dan Islam. Kalau di selatan ya Kristen dan Afrika sukunya. Dan sekarang sudah merdeka. Yang selatannya sudah merdeka, referendum kan, PBB mengabulkan.
dan mereka sudah menjadi negara sendiri, negara Sudan Selatan agamanya Kristen. Kalau negara Sudan Utara itu agamanya Islam, sukunya Arab, ibu kotanya Khartoum. Kalau yang selatan itu sukunya Afrika, agamanya Kristen, ibu kotanya Juba. Masih sekarang? Sudah berpisah. Bisa. Bahasa Afrika. Yang selatan mah Afrika bahasanya. Kalau yang utara Arab kan, suku Arab. Nah selama ini kan perang saudara puluhan tahun mereka tuh sebenarnya sih campuran itu ya, antar suku juga bisa dikatakan perang suku. Antar agama bisa dikatakan antar agama, juga perang politik, artinya selatan itu kan tidak tersejahterakan seperti Papua lah sekarang model begitu, dan jaraknya juga jauh seperti kita ke Aceh, jauh sekali, bukan di ibu kota gitu. Nah walhasil mudah-mudahan sih masa-masa kejayaan hukum di Sudan itu di mana tidak ada kriminalitas dan kita bebas kemanapun berjalan, jam berapapun kapanpun merasa aman. Tidak ada preman sama sekali di sana, tidak ada ormas, tidak ada segala macam, tidak ada berani. Maksudnya tidak ada orang sekelompok orang menjadi penguasa wilayah, nggak ada. Mereka itu sangat berdaulat. Hukumnya sangat berdaulat. Tidak ada teu aya jeger istilahnya. Di Sudan itu teu aya jeger. Semua orang tuh sama. Tidak ada yang seperti itu. Kalau kita kan masih dikuasain. Waalaikumsalam, mungkin karena sudah bel ya ini. Kita nanti besok. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ma taufiqun illa billah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.